Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Ibu Niswati Amin. Kali ini kita akan belajar matematika umum atau matematika wajib pada kelas 3, khususnya KD 3.1. Oke ya. Kalian tentunya sudah punya buku. Kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3, jarak ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mulai langsung ke kompetensi dasar ya. Untuk kompetensi dasar nanti yang akan kita pelajari adalah pengukuran jarak pada bangun ruang yang meliputi jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Untuk kompetensi dasarnya adalah kalian nanti ya mendeskripsikan yang 3.1, yaitu mendeskripsikan jarak ke titik, antar titik, ke titik ke garis, dan titik ke bidang. Selanjutnya kalian juga diharuskan bisa menentukan jarak di dalam ruang, yaitu antara titik ke titik, titik ke garis, atau titik ke bidang. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu jarak antara dua titik. Nih. Untuk jarak antara dua titik, perhatikan gambar berikut ini. Banyak garis yang dapat dibuat melalui titik A. Itu ya, banyak sekali. Bisa begini, yang melalui titik A, bisa begini, kan semacam itu ya. Akan tetapi ya hanya satu garis yang bisa melalui titik B, yaitu garis G ya, garis G. Pada garis G terdapat ruas garis yang namanya adalah AB, sehingga antara A dengan B ini ada ruas garis. Kita namakan ruas garis AB. Biasanya dilambangkan oleh semacam ini. Di atasnya ada tanda garis di atas ya. Selanjutnya, pada garis G terdapat ruas AB tersebut, maka artinya akan sama jarak antara A titik A ke titik B. Nah, ini ditunjukkan oleh panjang garis AB. Nah, ini sama dengan jarak ya. Jarak antara titik A ke titik B. Jadi kesimpulannya, jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Oke. Kalau di dalam bangun ruang bagaimana gitu ya? Kalau di dalam bangun ruang tentunya nanti akan berhubungan dengan Pitagoras. Baiklah, kita ambil contoh terlebih dahulu ya. Misalkan diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik A ke C, jarak titik A ke G, dan titik A ke titik P. Tapi dengan syarat P di tengah EG. Baiklah, untuk alternatif penyelesaiannya yang pertama kalian harus bisa gambar, yaitu tentunya harus bisa gambar kubus. Ya, kubus. Kita gambar kubus terlebih dahulu. Nah, untuk pelevelannya, pemberian nama itu begini. Bagian alas itu adalah kita urutkan ya dari titik A, terus ke kanan ini B, sini C, ke sini D. Jadi tidak boleh tidak tertib, ini harus tertib. Selanjutnya untuk sisi yang bagian atas, kita mulai kalau A dimulai dari sebelah pojok kiri sini, maka E kita mulai dari pojok sini juga. Ya, F dilanjutkan ke sini, G ke sini, dan H ke sini, gitu ya. Oke, paham? Selanjutnya yaitu kita akan menjawab pertanyaan yang A, yaitu jarak antara titik A ke C. Maka perhatikan gambar kubus yang telah dibuat ini ya. Jarak antara A ke C saya buat garis merah, A ke C putus-putus. Nah, perhatikan sekarang untuk jarak, perhatikan segitiga A, B,
C. Kalian perhatikan. Tentunya ini bisa digambarkan dengan segitiga. Di sini adalah A, di sini B, di sini adalah C. Tentunya akan siku-siku di B. Kalau sudah melihat segitiga siku-siku semacam ini, maka akan terlintas bahwasannya ini bisa dikerjakan atau bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk penyelesaiannya. Oke, sekarang A ke B tadi berapa rusuknya? 10, kita tulis 10. Sedangkan B ke C ini juga 10. Sehingga untuk jarak A ke C ini yang akan kita cari. Sesuai dengan teorema Pythagoras, maka bisa kita kerjakan semacam ini. Saya gambarkan lagi mungkin ya. Ini garisnya atau segitiganya. Di sini adalah A, B dan C. Di sini tegak lurus. Tadi di sini 10, di sini 10. Maka yang di sini adalah ruas garis AC. AC, sehingga kalau Pythagoras akan berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC. AB ditambah BC sama dengan AC, begitu, dalam bentuk kuadrat ya. Sehingga tinggal kita substitusikan atau kita gantikan. AB-nya berapa? 10, maka kita tulis di sini 10. BC-nya berapa? 10 juga kan, kita tulis 10. Sehingga kita dikuadratkan menjadi 200. Sehingga kalau untuk menentukan AC berapa? Karena tadi di sini bentuknya kuadrat, maka untuk menjadi keluar dari kuadrat berarti dikuadratkan akar dari 200. Berapa? 10 akar 2. Asalnya dari akar 100 dikali 2. 100-nya dikeluarkan menjadi 10, akar 2-nya tetap. Begitu ya, bisa? Sangat mudah sekali saya rasa ya. Oke, untuk jarak, sekarang kita lihat untuk jarak titik A ke G. Kalau kita lihat A ke G, dari A ke G, ya, saya gariskan merah. Nah, di sini kenapa ada garis A ke C? Karena ketika A ke G ini nanti dihubungkan oleh garis ini. Kita lalui garis yang merah ini, baru ke sini. Itu ya, jaraknya. Sehingga kalau kita gambarkan juga sama akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Yang di sini itu adalah A, yang di sini adalah C, yang di sini adalah G. Tadi AC itu kan diagonal bidang ya. Tadi ketemu berapa? 10 akar 2. Berarti AC di sini adalah 10 akar 2. C ke G berapa? Ini bidang ya, berarti 10. Ya. Berarti di sini adalah 10. Berarti yang ditanyakan adalah A ke G ini. Berarti AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat, AC kuadrat ditambah CG kuadrat, ya, sama dengan, kita hitung AC kuadrat tadi 10 akar 2. Ini 10 akar 2. Terus yang ini adalah 10 kuadrat, sehingga menjadi 200 ditambah 100 sama dengan 300. Sehingga AG sama dengan akar 300. Berapa? Yaitu akar 100 dikali akar 3. Sehingga ini menjadi muncul 10 akar 100 dan 3. Demikian. Bagaimana? Fahamkah kalian? Mudah-mudahan paham ya. Itu jarak titik ke titik. Selanjutnya untuk titik P juga sama ya. Untuk titik P juga sama. Jadi kita tarik garis terlebih dahulu jaraknya dari A ke P. Sedangkan syarat tadi P-nya itu adalah apa? Ruas garis dari AP, A ke P. Nah, sehingga ini bisa juga kalau dari A ke P. Berarti kita harus melewati C terlebih dahulu. Gitu ya. Sehingga kalau membentuk AP kuadrat ini sama dengan AC berapa tadi? 10 akar 2 ditambah CP. CP itu adalah setengahnya dari 10 yaitu 5. Karena yang di sini 5 ya, di sini berarti 5. Sehingga bisa dikerjakan dengan cara teorema Pythagoras. Oke, untuk materi hari ini mungkin bisa dicukupkan. Kalian nanti bisa latihan
Silahkan untuk jarak titik ke garis mungkin bisa di pertemuan yang akan datang. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.